laksanakan ini untuk mengetahui sejauh mana Polres Ponorogo dalam hal menangani Kamtibmas khususnya kejahatan dan keamanan ketertiban selama tahun 2020 di jajaran Polres Ponorogo atau di wilayah Polres Ponorogo. Dengan adanya ini saya menyampaikan ini ada perbandingan kasus dari narkoba ini tahun 2020, tahun 2019 dengan tahun 2020. Ini yang utama adalah ini adanya kalau masalah sabu itu ada penurunan, namun dalam hal pil double L itu ada peningkatan, khususnya 36 kasus sampai sekarang yang ditangani 62 kasus. Ini memang di Polres Ponorogo ini khususnya pil double L ini sangat tinggi sekali. Kalau sabu itu memang rendah. Yang selanjutnya untuk barang bukti yang kita amankan untuk sabu memang ada penurunan tadi saya sampaikan karena masalah kasusnya ini menurun. Yang selanjutnya untuk pil double L sangat ada penambahan, baik yang awalnya 25 butir, 25.000 butir, yang tahun 2020 itu 45.000. Dalam hal ini saya menyampaikan untuk masalah narkoba, jadi tahun 2019 yaitu mengamankan 23,4 gram, untuk tahun 2020 mengamankan 57,95 gram. Dengan adanya ini saya menyampaikan tahun 2020 ada peningkatan dalam hal pil double L dan sabu-sabu juga ada peningkatan. Selanjutnya untuk peredaran kita mengetahui tadi saya sampaikan untuk Arjo atau arak Jawa ini juga ada penurunan sih dalam hal kita melakukan penyidikan dan lainnya. Untuk saya sampaikan tahun 2019 kita ada tadi saya sampaikan untuk narkoba ini ada beberapa penurunan dalam hal sabu-sabu, namun dalam hal pil double L itu ada peningkatan. Selanjutnya untuk laka lantas kita sampaikan ini ada penurunan dari 2019 itu sekitar untuk lakanya 750 laka. Untuk 2020 ini ada 634. Dengan adanya ini ada penurunan. Ini dari laka ini akan mengakibatkan otomatis meninggal dunia, luka berat dan luka ringan. Otomatis kan kalau lakanya menurun, jadi untuk luka berat, meninggal dan luka ringannya pasti akan menurun juga. Ini dari Lantas juga saya sampaikan perbandingan tilang ini dari 2019 dan 2020 ini ada penurunan. Kita tahu 2019 ini jumlahnya 31.000 kita melaksanakan penilangan, namun untuk 2020 itu 15.000 sekian, 15.000. Dengan adanya ini memang untuk tahun 2020 ini kita fokuskan bukan penindakan, namun kita fokuskan untuk edukasi dan untuk preventif, khususnya adalah kita penegakan dalam rangka operasi justisi dan operasi yang sifatnya mendidik, dan karena kita utama dalam hal ini adalah untuk menerapkan protokol kesehatan, dan utama yang disampaikan ini terutama adalah kita dari Lantas, baik dari seluruhnya yang khususnya Lantas itu kita laksanakan untuk operasi kemanusiaan, ya, operasi kemanusiaan. Kemarin juga sampai sekarang berjalan operasi lilin juga selama 15 hari dari mulai tanggal 25 sampai dengan tanggal 4 Januari kita laksanakan. Ini kita fokuskan untuk operasi kemanusiaan. Jadi tidak ada sama sekali yang sifatnya kita menindak pelanggar di tilang atau yang lainnya juga. Dengan adanya ini sampai sekarang alhamdulillah untuk lalu lintas juga sangat kondusif, sangat lancar, terkendali. Inovasi-inovasi Lantas yang kita sudah sampaikan itu ada pendekar Lantas yang sudah disiapkan yang 2020 ini, ada polisi sahabat anak, coaching klinik dalam hal pelatihan SIM dan sebagainya, yang masih banyak lagi yang kita laksanakan. Untuk Satreskrim, ya, dan sekali lagi perbandingan kasus tindak pidana ini tahun 2019 dengan tahun 2020 ini
ada beberapa yang peningkatan dan ada yang penurunan. Penipuan ini ada penurunan dari 25 menjadi 17. Perjudian ini ada meningkat, ini kita lihat juga di belakang ini juga 303 juga banyak yang kita tahan juga. Dari 46 menjadi 53 walaupun naik cuma 10%. Terus curat ini juga ada penurunan, terus anirat ini ada kenaikan hanya 1 kasus. KDRT ada penurunan, terus yang kita antisipasi ini curanmor ini juga ada penurunan, penurunan dari 22 menjadi 12, ini hampir separuh ini. Untuk curanmor roda 2, curanmor roda 4 sampai sekarang tidak ada. Cabul yang kita sering press release ada kenaikan, mungkin masyarakat kita ini cabul ini ada kenaikan ini. Dengan adanya 15 menjadi 16 walaupun 1% saja atau 1% saja. Ini untuk selanjutnya kasus-kasus yang sifatnya tidak pidana tadi saya sampaikan. Yang utama ini ini ada pengeroyokan, tadi ada 363 atau 174 tadi saya tanyakan. Itu juga ada penurunan sih, tapi namanya akhir-akhir ini kita tangani juga ini. Terus selanjutnya yang kita sampaikan ini illegal logging, ini yang lebih kita tahu selanjutnya. Itu ada 11 kasus yang tahun 2019 dan 21 kasus pada tahun 2020. Dengan adanya ini kita ada peningkatan sekitar 100% ini, sekitar 100%. Yang kita tangani yang jelas semuanya kita lakukan dengan baik, dengan profesional, dengan sifatnya adalah dengan semaksimal profesional mungkin. Selanjutnya untuk jumlah tahanan tahunan ini saya sampaikan tadi karena ada beberapa yang naik dalam hal kasus dan dalam hal untuk beberapa tahun 2020 ini ada ada penurunan. Namun dengan adanya ini saya harapkan kepada masyarakat khususnya yang terakhir ini bulan-bulan akhir ini ada penurunan, karena awal-awal kita ada kenaikan tapi akhir bulan ini ada penurunan. Sekarang 16, 18, 19, 20 sekarang ada 9. Dengan adanya ini akhir-akhir kemarin tahun 2019 ini ada kenaikan, tapi alhamdulillah dengan adanya kinerja kita semuanya dan masyarakat mematuhi patuh hukum dan tidak melakukan tindak pidana dan lainnya. Untuk trending kasus yang sekarang ini selama 2020 yang utama adalah itu kita ada kasus mayat, yaitu penemuan mayat bayi atau yang bunuh. Di situ perlindungan anak kita sampaikan. TKP-nya ini kita sudah 30 Januari 2020 bersama saksi yang lainnya. Ini yang tren kasus, maksudnya itu yang mengubur bayi yang baru dilahirkan. Ini kan tren kasus, trending kasusnya. Ini hanya ada beberapa, namun ya sebetulnya di masyarakat Ponorogo ini alhamdulillah masih aman, tertib, terkendali. Yang kasus tidak terlalu mencuat dan lainnya. Kita tahu juga 2020 kemarin kita juga mengungkap masalah pencurian pemberatan yang pecah mobil. Alhamdulillah sampai sekarang kita bisa melaksanakan, bisa mengungkap kasus itu. Yang selanjutnya untuk penipuan penggelapan, ini yang kasusnya sapi ini ya, yang sapi perah itu alhamdulillah sampai P21 dan yang kerugiannya sampai dengan 17 juta, tapi untuk kerugian seluruhnya itu sekitar 906 miliar. Ini sebagai patokan kasus ini karena ternyata tempat lainnya atau kabupaten lainnya juga sama dengan ini. Jadi di Ponorogo ini kemarin sampai dari Kepulauan Riau, Kepri itu juga lihat ke sini juga karena tersangkut dengan kasus yang ini juga hampir sama. Jadi investasi sapi ini ya, investasi sapi ini kita tahu juga. Yang selanjutnya ini untuk kasus yang terakhir ini kita tahu, mungkin wartawan juga mengetahui juga, untuk baru kemarin kan mulai monitor kan, ada yang monitor belum?
yang baru kemarin. Kalau yang ini MD ini di Sambit, ini sampai sekarang masih dalam hal penyidikan, kan belum ada ini. Sampai sekarang ini kasus kami yang PR kami yang akan kita ungkap sampai sekarang belum bisa. Dan terakhir saya sampaikan kemarin juga kita mengamankan dua orang yang di sini memang tidak ada, tapi saya yakin dari mahasiswa dari awak media menanyakan kemarin dari rutan kita mengamankan 2 tersangka sabu-sabu yang diduga sabu-sabu. Itu ada 2 orang yang mau menjenguk dari rutan, ada pemeriksaan, ternyata setelah diperiksa ada membawa Rexona atau apa itu, terus diperiksa di dalamnya ternyata diduga ada sabu, terus menghubungi Kasat Narkoba. Kita langsung lakukan penyidikan dan semuanya terbukti, dan ke depan kita lakukan penyidikan baik kepada pemeriksaan saksi-saksi dan pemeriksaan tersangka, dan yang akan di dalam lapas juga kita lakukan pemeriksaan. Kita lakukan itu kemarin hari Senin tanggal 28, sekarang tanggal 29. Itu beberapa hal yang saya sampaikan kepada awak media dan seluruh warga masyarakat Ponorogo. Yang jelas kita polisi, kita Polres melaksanakan tugas dengan profesional, dengan maksimal, dengan netral, dan melaksanakan tugas untuk warga masyarakat kita. Yang jelas saya sampaikan sesuai dengan Undang-Undang 2002, polisi adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, terutama itu. Tapi tidak kemungkinan yang keempat adalah melaksanakan penegakan hukum. Dengan adanya ini kami mengharapkan seluruh warga masyarakat Ponorogo, khususnya awak media, untuk pemberitaan yang baik dan membantu untuk Ponorogo yang baik, untuk menjadikan Ponorogo yang baik. Itu berapa yang perlu saya konfirmasi hari ini. Ada pertanyaan? Angka informasi ada berinisial AS, itu residivis, itu pernah masuk juga di situ yang PLL. Terus satu lagi baru. Jadi ada yang residivis satu, yang satunya baru. Maksudnya yang baru, yang berarti yang satunya AS itu pernah di penjara dalam rangka PLL. Tapi yang sekarang mengamankan sabu. Diduga, jadi sampai sekarang 3 gram, 3 gram di dalam Rexona. Nanti kalau lebih lengkapnya lagi di sama Kasat Narkoba ya, 3 gram amankan. Sampai sekarang sudah kita pasti nanti kita penyelidikan dan penyidikan selanjutnya. Baik, ya, nggih Pak. Terkait dengan ini kita dari pengaruh karena memang dari Polda, dari Mabes Polri untuk tilang khususnya itu tidak ada sama sekali dalam rangka kita menilang ke masyarakat. Kita lebih ke kemanusiaan. Kebanyakan kita negur masalah protokol kesehatan, terutama memakai masker dan lainnya. Tidak ada yang melaksanakan tilang. Kita laksanakan mungkin pas awal-awal dulu sebelum ada COVID, tapi setelah semester terakhir ini mulai Juni sampai sekarang kita laksanakan juga tidak ada yang sifatnya menilang kan jarang. Kalian juga dari ini juga jarang untuk melaksanakan tilang, dan memang ini perintah dari pimpinan untuk melaksanakan, khususnya lantas itu melaksanakan operasi justisi atau operasi kemanusiaan. Banyak itu ya. Pelakunya semuanya kita faktor. Ya, kita mengimbau kepada masyarakat untuk selalu hati-hati karena ini kan kasus kebanyakan keluarga ya. Saya sudah mengimbau kepada Babin Kamtibmas juga, menyampaikan kepada masyarakat, kepada Kapolsek dan Babin Kamtibmas untuk mengimbau kita antisipasi dan kita laksanakan edukasi kepada masyarakat. Kita juga berkoordinasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di masing-masing desa. Jadi kita sampaikan baik itu kiai, baik itu romo atau kepala desa dan lainnya, untuk benar-benar ya bahasa kita itu menghimbau kepada keluarga, kepada masyarakat untuk melaksanakan himbauan jangan sampai ada melakukan pencabulan dan lainnya, karena ya
kita yang tahu kemarin kita pernah ungkap masalah di apa itu di masyarakat apa itu di orang atau di anak itu anak apa itu anak keluarga itu juga, terus ada yang warung itu juga pernah juga yang kita ungkap itu. Nah, yang jelas kita sampaikan apa yang dilakukan polisi, kita himbau kepada Babin Kamtibmas, Kapolsek yang jajaran dan koordinasi dengan Musbida atau Musbicam yang ada di desa dan di desa juga untuk tidak melakukan atau lebih ke agamanya lebih diprioritaskan atau lebih diunggulkan, karena semuanya ini bergelut dengan terutama adalah agama. Ya, ya, karena kasus itu yang kita monitor, kasus itu tidak ada saksi, nah, sama sekali tidak ada saksi, dan kasus itu ditemukan besoknya. Nah, akhirnya kita sampai sekarang ini siapa ini yang dicurigai dan siapa yang ini tidak susah masih ya. Nah, kita masih diindikasi itu kan pembunuhan. Nah, tapi informasi juga memang dilakukan kayaknya pembunuhan, tapi ya meninggal apa ini? Yang utama kita saksi-saksi yang kurang, saksi-saksi kurang yang tidak memberatkan atau yang mengarah ke tersangka ini tidak bisa. Nah, sementara itu. Jadi karena meninggalnya hari malam itu dan malam itu tidak ada yang sama sekali yang tidak ada masalah itu, keluarganya juga kita sudah interogasi semuanya, tidak ada apa namanya, tidak ada saksi yang mengarah ke tersangka. Nah, ini yang agak berat ini. Itu ya. Terus lain panggil sudah kita berikan edukasi dan lainnya sudah ya. Nah, yang lainnya nanti kalau tanya itu nanti sama kesalahan aja ya. Nah, nanti timang saya salah, tapi yang jelas kita sudah yang memanggil, sudah menginterogasi dan tinggal BAP dan lainnya. Nah, ya edukasi. Ya, monggo. Pertanyaannya apakah tidak ada laporan atau memang tidak ada temuan atau kasus yang tahun lalu sudah selesai? Ya kita mungkin ya enggak saya tampilkan di sini ya. Kalau yang judi ini satu itu laporan dari masyarakat ya, kita kalau ada saya mohon kepada masyarakat juga kalau ada penjudian ya kita tindak, namanya kita kan keterbatasan kita juga, mungkin dengan adanya kalau memang ada terbukti dan itu kan namanya kayak kucing-kucingan juga, kita kadang kesana udah bubar kan gitu kan. Tapi dengan adanya kesigapan kita, kesiapsiagaan kita untuk judi, kita alhamdulillah bisa mengungkap sesuai dengan laporan masyarakat dan sudah kita proses itu. Terus untuk korupsi kita memang tahun ini ada 3. Jadi saya sampaikan juga mungkin nggak ada di sini ya. Tahun ini ada 3 yang sudah, itu sebenarnya tahun kemarin ya, tahun 2019, tapi sampai kemarin itu juga sudah dilanjutkan terus sampai sekarang itu ada 3. Satu kasus pertanian, alat pertanian yang menjadi PR kita, tapi yang kedua masalah desa yang di dana desa itu, yang ketiga masalah PU ya, jalan yang di Jenangan. Semua ini sudah kita saksi-saksi semuanya sudah kita, makanya belum ada muncul di sini karena tahun 2020 tidak menetapkan tersangka atau sampai dengan P21 karena terakhir ini memang ini perintah dari pimpinan, khususnya TR dari Mabes Polri juga untuk korupsi selama masa kampanye sampai masa pilkada tidak boleh tidak boleh dilanjutkan. Nanti setelah Januari nanti baru kita lanjutkan lagi, tapi tidak menghentikan. Sampai sekarang kita belum menemukan tersangka, hanya mencari bukti-bukti saja, bukti-bukti dan saksi ahli dan seluruhnya kita sudah siapkan baik dari Jakarta, UNER, baik dari sampai ke luar Jawa juga kita, UNHAS juga. Jadi kita sudah mencari bukti semuanya. Nanti mulai karena itu perintah dari pimpinan yang berkaitan dengan pilkada, yang berkaitan dengan ini semuanya di pending atau di bahasa kita agak dilonggarkan. Ini bukan, mohon maaf, mungkin bukan perintah dari
salah satu calon tidak ada. Memang ini semuanya dari pimpinan. Jadi saya tidak ada netral kita. Memang itu semuanya masalah ini kita undurkan semuanya. Nanti Januari kita fokuskan lagi. Untuk ada 3 kita yang menjadi PR korupsi, kita ada 3. Jadi tidak menghentikan, tidak, ini semuanya tetap nanti akan dilaksanakan penyidikan selanjutnya. Ya, Mbak, lain? Udah lengkap ini. Apalagi dengan maklumat Kapolri, kita tidak boleh melaksanakan arak-arakan, tidak boleh melakukan kerumunan. Dan kemarin kita sesuai dengan maklumat Kapolri yang ditandatangani tahun 2023 Desember itu sudah disampaikan tidak ada pesta kembang api. Saya sudah koordinasi dengan Pemda, tidak ada alun-alun yang menyelenggarakan kembang api, tidak ada, difokuskan. Dan saya mengharapkan kepada tempat-tempat wisata atau tempat nongkrongan dan lainnya tidak berkerumun, terutama masalah COVID-19 ini. Kemarin tadi malam sampai tadi malam kita laksanakan Vikon dari Sekda Provinsi diwakili Sekda dari Gubernur Jatim diwakili Sekda. Nanti ada surat edaran nanti jam berapa jam malamnya, mulai nanti masih belum diterapkan. Nanti semuanya kabupaten sama, semua kabupaten di Jawa Timur akan sama. Jadi tidak ada yang sifatnya adalah berkerumun nanti. Tapi namanya usaha, semuanya juga kita sebagai polisi melayani melindungi masyarakat, namun tetap menegakkan hukum yang kita tetap koordinasi dengan Pemda atau Musbida untuk kita jangan sampai berkerumun, khususnya adalah untuk kegiatan malam tahun baru yang memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dengan adanya ini saya mohon kerjasamanya dan ibaratnya untuk tetap jangan berkerumun, khususnya itu kita juga menghormati. Kalau ada ya kita bubarkan, kita pelan-pelan sama-sama kita melindungi masyarakat juga. Ya, kalau Kapolri tanggal 23 Desember kita ditandatangani, di situ juga disampaikan untuk perayaan Natal silahkan dilaksanakan, namun sesuai dengan protokol kesehatan. Yang kedua dalam hal tahun baru jangan arak-arakan, dilarang kembang api, terus dilarang utama adalah dilarang kerumunan. Terus kemarin sore ada, namun kemudian nanti ada surat edaran dari kita nunggu dari Bupati untuk jam malam dan mungkin beberapa tempat wisata yang tidak bisa dibuka. Tapi kan tidak tahu. Nanti intinya kita membantu Pemda setempat untuk menerapkan atau surat edaran atau surat perbuk. Kita sampai sekarang untuk operasi justisi sudah kita laksanakan sehari 2 kali atau lebih kadang ya untuk antisipasi penyebaran COVID-19 yang ada di Ponorogo ini. Nah, lain.